Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul pada Zoom meeting ini. Sebelumnya, gimana nih kabarnya teman-teman? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allah. Alhamdulillah ya kalau pada baik mah, dan Bapak lihat pada semangat ya pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kepada agenda berikutnya atau memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dipimpin saja langsung oleh Bapak ya. Baik, sebelumnya sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal, yang dimana waktu untuk bimbingan klasikal ini ada sekitar 25 menit ya teman-teman. Gimana? Sepakat 25 menit untuk bimbingan klasikal ini? 7. Oke, adapun dengan dilaksanakannya bimbingan klasikal ini diharapkan teman-teman mampu memahami dan mengetahui tentang disiplin dan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar, terutama dalam mengerjakan tugas, serta mampu mengimplementasikan dan mengerjakan tugas di mana di masa pandemi ini, seperti itu. Gimana? Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, Pak. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kepada materi, ada disiplin belajar. Nah, sebenarnya Bapak juga mau menampilkan PPT atau materi pada kesempatan kali ini. Namun sambil menunggu layarnya muncul, menurut teman-teman apa sih disiplin belajar itu? Ada yang mau berpendapat ya? Iya Pak, mungkin. Boleh. Menurut saya, patuh disiplin belajar itu kepatuhan siswa terhadap peraturan tertentu, baik yang ditetapkan oleh diri sendiri maupun pihak lain, dan memiliki kesadaran diri untuk mematuhi tanpa harus ada paksaan dari orang lain, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Alifa. Sebelumnya untuk layar share screen-nya udah terlihat belum? Masih loading, Pak. Oh, masih loading ya. Betul sekali ya. Sambil menunggu layarnya tampil, kita berjalan aja ya. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Alifa, bahwasanya disiplin belajar ini merupakan serangkaian perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan, tata tertib, norma kehidupan yang berlaku karena didorong adanya kesadaran diri dalam dirinya untuk melaksanakan tujuan belajar yang diinginkan. Nah, gimana teman-teman sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, boleh ke slide yang awal. Nah, bisa dilihat ya teman-teman mengenai disiplin belajar. Nah, disiplin belajar seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa disiplin belajar ini merupakan serangkaian perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib maupun peraturan. Yang mana tata tertib dan peraturan di sini baik yang ada di sekolah, dalam keluarga, maupun dalam diri teman-teman semuanya, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, menurut teman-teman, disiplin belajar ini penting nggak sih? Ada yang mau menjawab atau berpendapat? Saya mungkin, Pak. Boleh.
Oke, disiplin belajar itu tuh sangat penting ya Pak, karena disiplin belajar kita tuh bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, orang yang bertanggung jawab ini tuh menjadikan kita seseorang yang dapat diandalkan dan bisa bertanggung jawab dan bisa dipercaya oleh orang lain. Mungkin Pak seperti itu. Baik, betul sekali ya. Mengenai pentingnya disiplin ini memang sangat-sangatlah penting gitu ya, untuk pribadi kita khususnya maupun yang lainnya, yang di mana disiplin ini sangatlah penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa karena berbagai dari manfaat disiplin belajar ini sangatlah terlihat, terutama disiplin yang tumbuh secara sadar akan membentuk sikap atau perilaku yang taat terhadap peraturan maupun kepatuhan dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya itu lebih teratur dan terarah. Sehingga apabila khususnya dalam proses belajar, siswa itu akan mencapai kesuksesan yang maksimal gitu ya. Adapun manfaat dari disiplin ini yaitu dapat, meningkatkan kesadaran diri kita dan dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita. Akan tetapi apabila kita tidak disiplin, maka ketidakdisiplinan itu akan mengganggu khususnya dalam proses belajar ya. Seperti yang kita bisa lihat apabila jam pelajaran mulai jam 7, sedangkan orang yang tidak disiplin atau datanya terlambat kan termasuk orang yang tidak disiplin ya. Ketika pembelajaran sudah berlangsung, akan tetapi orang tersebut baru masuk. Nah, itu juga akan, eee, menjadi kurang kondusif karena adanya yang telat. Maka dari itu diharapkan teman-teman semuanya di sini apabila dalam proses belajar disiplin ya, terutama masuk jam pelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada fungsi disiplin. Yang di mana fungsi disiplin ini bisa dilihat ya oleh teman-teman di layar, ada menata kehidupan bersama, melatih kepribadian diri, membangun kepribadian, dan tentu dengan disiplin ini akan membangun lingkungan yang baik yang akan mempengaruhi yang lainnya. O akan tetapi sebelum kepada yang lain, lebih baiknya kita disiplin terhadap diri kita sendiri dulu, khususnya dalam belajar. Nah, setelah itu kita bisa menerapkan disiplin kepada lingkungan. Nah, yang selanjutnya fungsi disiplin ini yaitu sebagai pemaksaan, yang di mana dengan disiplin ini untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Nah, yang selanjutnya ada hukuman. Nah, hukuman di sini bukan hukuman yang sifatnya menghukum ya, akan tetapi hukuman ini bersifat sebagai dorongan atau kebutuhan untuk menaati dan mematuhinya, yang di mana tata tertib atau peraturan khususnya yang ada di sekolah yang berkaitan dengan belajar, seperti itu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau cukup paham? Paham. Paham, Pak. Baik, lanjut aja ya. Untuk yang selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Menurut teman-teman, ada faktor apa saja sih yang mempengaruhi disiplin belajar itu? Ada yang mau berpendapat mengenai faktor-faktor Nah, saya Pak, disiplin belajar? Oh, silahkan. jadi faktor disiplin belajar ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal atau faktor luar, yang kedua ada faktor internal, itu faktor terhadap faktor dari diri sendiri. Nah, kalau faktor internal itu kayak kemauan kita, niat kitanya, terus motivasi diri. Sedangkan kalau faktor eksternal itu lebih ke lingkungan, gimana lingkungan itu mempengaruhi kita, teman-teman, kayak gitu. Baik, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Amel bahwasanya faktor yang mempengaruhi disiplin belajar itu ada dua. Yang pertama ada faktor intrinsik, khususnya faktor intrinsik ini yaitu yang berasal dari dirinya sendiri, yang di mana berkaitan dengan motivasi belajar, semangatnya, faktor psikologisnya. Yang kedua ada faktor ekstrinsik, yang di mana faktor ekstrinsik ini berasal dari lingkungannya. Untuk
meningkatkan disiplin belajar, maka lingkungan kita juga harus mendukung dalam meningkatkan disiplin belajar itu sendiri, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, di sini Bapak mengambil satu kasus tentang faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar atau faktor-faktor yang mempengaruhi malas belajar. Karena kebalikan dari disiplin itu kan malas ya. Lalu dalam rasa malas belajar ini, faktor apa saja sih yang mempengaruhinya? Nah, di sini ada 8 faktor. Bisa dilihat ya teman-teman. Yang pertama itu ada belum adanya motivasi. Nah, ini betul ya, karena tidak ada motivasi ya sehingga si orang itu ya bermalas-malasan gitu. Yang kedua ada materi tertentu yang sulit atau mudah. Yang ketiga ada situasi dan kondisi atau lingkungan sekitar kita belajar. Yang keempat ada fasilitas, fasilitas dalam belajarnya itu sendiri. Yang kelima ada pacaran nih. Di sini siapa yang sudah pacaran? Atau yang punya pacar ada di sini? Ada. Punya, Pak. Oke. Nah, awas ya, jangan dijadikan suatu alasan atau menjadi kalian malas ya dengan pacaran ini, akan tetapi diusahakan dengan pacaran kalian bisa meningkatkan rasa belajar kalian ya. Nah, yang ke yang Ya, keenam Bapak juga ada ya. ya pokoknya untuk semuanya ya bisa meningkatkan rasa disiplin belajar ini. Nah, yang ke berapa tadi? Ada ingat? Tadi ada baru yang Yang keberapa? keenaman, Pak. Oke, berarti sekali yang keenam itu ada masalah pribadi. Nah, itu mah ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi rasa malas belajar seorang. Nah, yang ketiga nih, yang ketujuh ada perasaan atau mood seorang dalam belajar. Dan yang terakhir ada dari beban tugasnya itu sendiri. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi rasa belajar atau ya memang mempengaruhi malas belajar gitu ya, rasa malas belajar. Diharapkan dengan kalian mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rasa malasnya belajar ini, kalian tidak menjadikan prokrastinasi atau menunda-nunda tugas. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana sih untuk menerapkan disiplin belajar sehingga tidak malas belajar gitu kan? Nah, untuk penerapannya itu ada ada berapa teman-teman? Bisa dilihat di layar ada berapa? 10. Ya, ada 10 ya teman-teman, untuk penerapan disiplin belajarnya itu sendiri. Yang pertama itu membuat motivasi belajar, yang kedua ada tentukan target, target yang ingin dicapai atau cita-cita teman-teman dalam hal belajar. Yang ketiga ada membuat jadwal atau schedule belajar. Jadi untuk belajar ini jangan disekaligus ya, akan lebih baiknya dijadwalkan gitu secara sistematis. Yang keempat ada membuat pengingat. Nah, pengingat ini bisa dari alarm, teman-teman semuanya, eee, orang tua kalau di rumah mungkin, atau bisa yang tadi nih, yang menjadi faktor malas belajar pacar. Nah, pacar juga bisa dijadikan pengingat kita untuk belajar ya gitu ya, tentunya dalam hal positif. Dan yang kelima, ada metode belajar. Nah, metode belajar ini berkaitan dengan strategi atau gaya belajar yang teman-teman minati atau teman-teman dominan gitu kan. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya belajar ini atau strategi itu ada 3, ada visual, mendengar, sama kinestetik. Nah, yang keenam, jauhi gadget ya, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa gadget ini di zaman sekarang sudah merambah baik di kalangan anak-anak maupun sampai dewasa. Dan diharapkan ketika belajar ini, si gadget ini dinonaktifkan dulu karena ketika kita belajar di samping gadget, namun gadget itu berbunyi, maka rasa penasaran kita itu lebih tinggi terhadap gadget gitu ya, melainkan terhadap apa yang sedang kita pelajari. Maka dari itu, ketika kita belajar diharapkan gadgetnya dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, yang keenam adanya pengawasan. Ya tentu pengawasan ini kalau di rumah keluarga, kalau di sekolah ya guru-guru atau teman-teman semuanya, dan di lingkungan bisa masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada mengurangi hal-hal yang kurang penting. Selanjutnya,
posisi tubuh saat belajar. Nah, teman-teman diusahakan ketika belajar, posisi tubuhnya harus nyaman terlebih dahulu ya. Karena dengan kenyamanan yang ada, kita belajarnya pun nyaman gitu ya. Sehingga dapat meningkatkan proses belajar kita. Yang terakhir, pola tidur teratur. Nah, barangkali untuk penerapan disiplin belajar ada yang tadi disebutkan ya mengenai 10 penerapan disiplin belajar. Dan mudah-mudahan dengan kalian atau teman-teman semuanya bisa menerapkan poin yang 10 tadi dapat meningkatkan disiplin belajar pada dirinya sendiri. Nah, barangkali untuk materinya cukupkan sekian. Sebelum diakhiri, menurut ada yang mau menyimpulkan nggak? Apa ya sih yang telah kita bicarakan dari awal sampai sekarang ini, khususnya mengenai materinya, yang memberikan kesimpulan. Ada? Saya mungkin Pak. Boleh. Baik, jadi motivasi belajar ini atau disiplin belajar ini dipengaruhi oleh dua faktor luar dan faktor dalam. Terus selain itu kita harus bisa teratur gitu sama jadwal belajar itu, kayak nggak boleh kita tuh kayak males-malesan kayak gitu, pokoknya mah harus disiplin. Udah kayak gitu. Oke, baik. Dari yang lainnya ada? Mungkin saya, Pak. Saya mungkin Oh, mangga siapa, Sok? Mungkin yang Pak. pertama Alipa ya. Alipa terlebih dahulu. Kalau menurut saya, jadi dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, dari fungsi, terus ada faktor-faktor juga, disiplin belajar itu sangat penting ya Pak ya bagi setiap siswa untuk menjadi pembentukan sikap, perilaku, dan tata tertib kehidupan disiplinnya yang akan mengantarkan kita sukses dalam belajar. Seperti itu mungkin Pak. Baik, terima kasih Alipa. Selanjutnya, terakhir nih Rizka nih. mungkin kurang lebih sama ya Pak seperti teman-teman yang lainnya. Pentingnya disiplinnya belajar tuh biar mempunyai rasa bertanggung jawab juga Pak. Agar bisa bertanggung jawab dalam semua hal gitu, bukan hanya belajar aja ya ke depannya. Seperti itu mungkin Pak. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Betul sekali ya. Adapun kesimpulan pada kegiatan hari ini bahwasanya disiplin itu sangat penting. Karena disiplin ini adalah upaya mengendalikan diri dan sikap atau mental kita yang menunjukkan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan maupun tata tertib dan norma yang berlaku dalam kehidupan. Nah, disiplin belajar ini bisa diterapkan oleh kita dalam diri kita, keluarga, lingkungan, dan khususnya dalam disiplin belajar. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelumnya diharapkan gitu ya, dengan teman-teman telah menerima atau melaksanakan layanan bimbingan klasik kali ini yang khususnya dengan tema disiplin belajar atau materinya, diharapkan teman-teman dapat mengimplementasikannya gitu ya, dan mengetahui faktor-faktor maupun disiplin belajar itu apa, faktor-faktornya apa, dan mengimplementasikan khususnya dalam tugas teman-teman, khususnya dalam belajar dan di sekolah. Nah, barangkali untuk selanjutnya kita bicarakan lagi saja di WhatsApp group ya untuk kegiatan layanan bimbingan klasikal berikutnya dan yang lainnya. Barangkali cukup sekian kegiatan kali ini. Namun sebelum ditutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Langsung saja dipimpin oleh saya. Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, barangkali cukup sekian ya kegiatan hari ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak sendiri
Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.